Pernah nggak sih lo mikir soal salah satu hal yang lo pelajari di sekolah, terus lo tiba-tiba kayak sadar aja gitu? Ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like, why? Apa sih faedahnya buat hidup gue sekarang? Misalnya nih, tau bercandaan ini nggak? Perang di Ponegoro itu terjadinya pas habis maghrib, 1825 sampai 1830. Nah, coba deh, pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya nggak sih di hidup lo? Pernah nggak lo pas lagi wawancara kerja gitu ya, terus ditanya, "Dek, perang di Ponegoro itu kapan ya?" Nggak pernah kan? Atau pas lo ngerjain kerjaan lo gitu, atau pas lo mau ketemu calon mertua, atau pas lo ngedate sama orang yang baru ketemu di Tinder, pernah nggak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Terus buat apa anjir? Terus harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, penasaran? Tenang aja, karena di video ini gue bakal cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Bapak Pendidikan Indonesia, Soehardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke filosofinya, kita bahas dikit deh soal orangnya. Pertama-tama, gue mau menyampaikan dulu bahwa zaman gue sekolah dulu, gue tuh punya persepsi bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya lalu dijadiin dasar pendidikan. Ya gimana enggak? Nama depannya Ki gitu kan? Terus dia terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ingar Sosing Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kurang aki-aki Jawa apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara kalau zaman sekolah kita diajari cuman kayak gitu? Ya nggak? Tapi enggak men. Setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pinter banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pinter, tapi juga berani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya tuh malah kritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan. Dan makin jadi-jadi dia, nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan nggak bikin rusuh di sini. Nah, terus kan cerita dibuang nih ke Belanda nih. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses ke buku dan tulisan-tulisan orang pintar dan bijak dari seluruh antero dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana dia belajar soal riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Termasuk di Taman Siswa, yang adalah sekolah yang dia diriin sendiri, termasuk di perkumpulan Selasa Kliwon, geng ngobrol intelektualnya dia, dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Oke, cerita segitu dulu ya. Kalau gue suruh bahas soal Ki Hajar Dewantara, gue bisa bahas 2 jam video yang terkepanjangan. Jadi gitu. Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan aki-aki kejawen, dia aktivis jenius yang sangat concern soal pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. Dan 3 yang mau gue jelasin ini bukanlah Triloka alias Tutwuri Handayani dan kawan-kawan tadi ya, karena 3 itu harusnya fokusnya bukan di murid, tapi di guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas. Gue mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi, dan ini biasanya sayangnya nih, nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, penasaran? Oke. Hal pertama yang mau gue bahas adalah mulai dari hal paling dasar. Tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pingin kita bisa selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun lu bilang nih, enggak, tujuan hidup gue ya akhirat lah. Terus lu berharap apa gitu di akhirat kalau bukan berharap lu selamat dan neraka dan bahagia di surga?